Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning dan Gaya Belajar terhadap Pemahaman Materi Peluang pada siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Cijeruk. Dilatar belakangi dengan pentingnya pemahaman konsep peluang. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep peluang memiliki peran krusial dalam membimbing individu untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasikan. Dalam situasi kehidupan sehari-hari, pemahaman peluang memungkinkan analisis sistematis terhadap berbagai hasil yang mungkin terjadi. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan cerdas, mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari setiap opsi yang tersedia. Kemudian, mulai dari transformasi paradigma pendidikan, model pembelajaran konvensional yang menganggap peserta didik sebagai objek dalam perspektif masyarakat baru dianggap ketinggalan zaman. Masyarakat modern melihat manusia sebagai satu kesatuan yang egalitarian, menghilangkan sekat-sekat agama, suku, dan ras. Dalam konteks pendidikan, guru dan murid dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan peran dan status yang sama pentingnya. Kemudian, berbicara tentang model problem-based learning sebagai model pembelajaran yang relevan, yaitu salah satu model yang dapat perhatian dalam model PBL ini. Model ini dianggap relevan dengan tuntutan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. PBL memungkinkan perkembangan peserta didik sesuai dengan situasi dan tantangan aktual, dengan memberikan masalah-masalah yang bersifat real dan memberi kesempatan bagi siswa untuk memecahkannya. Tetapi dalam kerangka kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian dari penelitian ini diidentifikasi suatu masalah, yaitu mengenai tantangan dan dalam pemahaman konsep peluang di kalangan siswa SMA. Kemudian adanya keterbatasan pembelajaran tradisional dalam motivasi siswa. Kemudian keberagaman gaya belajar dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Pada tantangan, siswa mengalami kesulitan dalam menginternalisasi konsep peluang. Kemudian pada keterbatasan pembelajaran tradisional dalam memotivasi siswa, pembelajaran peluang yang terbatas pada pendekatan tradisional tidak memotivasi siswa secara aktif. Kemudian ditinjau dari gaya belajar individu mempengaruhi keberhasilan belajar. Jadi setiap orang memiliki preferensi cara belajar yang berbeda, dan pendidik perlu memahami perbedaan gaya belajar tersebut. Kemudian perlu adanya pendekatan pembelajaran yang efektif. Dalam mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan tersebut harus meningkatkan pemahaman konsep peluang dan mengaitkannya dengan kehidupan atau situasi nyata. Kemudian pentingnya pengembangan keterampilan analisis peluang. Jadi dengan adanya pendekatan yang tepat, siswa dapat mengembangkan keterampilan analisis peluang yang mendalam dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Kemudian ditinjau dari tujuan penelitian ini, yaitu terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum ingin menilai pengaruh pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman materi peluang siswa SMA. Kemudian untuk tujuan khususnya ingin dilihat atau menganalisis dampak PBL terhadap pemahaman materi peluang dan menilai peran gaya belajar siswa dalam pengaruh PBL terhadap pemahaman materi peluang. Kemudian manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks pembelajaran. Di antaranya yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pembelajaran PBL. Kemudian identifikasi dan pemahaman lebih mendalam terhadap gaya belajar siswa dapat membantu pendidik menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian dari model pembelajaran based learning itu merupakan proses pembelajaran yang titik awal pembelajarannya berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, dan kemudian dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru. Mariyati 2018. Kemudian menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, tujuan dari model pembelajaran PBL yaitu pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri.
Artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai. Kemudian, karakteristik PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Kemudian, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Kemudian, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Kemudian menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk dan kinerja. Mariyati tahun 2018. Ciri atau model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, PBL memiliki ciri-ciri yang membedakan, yaitu PBL melibatkan rangkaian kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi, di mana peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan menyimpulkan. Kemudian, yang kedua, PBL menempatkan masalah sebagai kata kunci pembelajaran, dengan pendidik memberi peluang pada siswa untuk menemukan masalah aktual yang sesuai dengan kurikulum. Dan yang ketiga, PBL tetap dalam kerangka pendekatan ilmiah dengan pendekatan berpikir deduktif dan induktif, dilakukan secara sistematis dan empiris. Selain ciri, PBL memiliki karakteristik seperti berorientasi pada siswa sebagai seorang orang belajar, menggunakan masalah otentik, perolehan informasi melalui pembelajaran mandiri, interaksi dalam kelompok kecil, dan peran guru sebagai fasilitator yang memantau dan mendorong aktivitas siswa menuju tujuan pembelajaran. Kemudian, langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning ada dua yang berpendapat. Dalam hal ini saya tampilkan, yaitu mengenai pendapat John Dewey mengemukakan 6 langkah model pembelajaran berbasis masalah. Kurang lebih, guru membimbing peserta didik menganalisis masalah, peserta didik merumuskan hipotesis, peserta didik mencari dan menggambarkan berbagai informasi, kemudian peserta didik menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan, dan kemudian terakhir peserta didik merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Kemudian menurut David Johnson dalam Trianto tahun 2010 memaparkan 5 langkah melalui kegiatan kelompok. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah, mendiagnosis, merumuskan alternatif strategi, menentukan strategi pilihan, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Berikut ini sintaks dari model pembelajaran problem-based learning. Terdiri tahap 1 sampai dengan tahap 4. Tahap 1, mengorientasikan siswa pada masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan siswa. Tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan tahap keempat, mengembangkan dan atau menyajikan hasil karya. Kemudian ditinjau dari gaya belajar. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang disebut sebagai keunikan. Membedakan satu individu dari yang lain. Perbedaan individu melibatkan aspek psikologis atau secara horizontal seperti kecerdasan, minat, bakat, dan aspek jasmani. Seperti vertikal atau seperti bentuk, ukuran, kekuatan. Sisa menunjukkan perbedaan dalam kepribadian seperti intelijensi, jasmani, sosial, dan emosi. Gaya belajar yang terbagi menjadi visual, auditorial, dan kinestetik merupakan cara individu dalam menerima dan mengolah informasi. Gaya belajar memiliki peran yang krusial dalam pendidikan, terutama dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. De Forter dan Herneke tahun 2023. Kemudian dengan penelitian ini diharapkan bisa dilihat dari desain penelitiannya yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang merupakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan sebab akibat. Kemudian desain penelitian eksperimental dengan faktor 2x2 digunakan untuk menyelidiki dampak jenis pembelajaran PBL dengan pembelajaran konvensional. Dan gaya belajar terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik terhadap pemahaman materi peluang pada siswa SMA. Desain ini memungkinkan eksplorasi rinci terhadap efek kombinasi kedua variabel independen dengan pemahaman materi peluang sebagai indikator utama. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana jenis pembelajaran dan gaya belajar dapat mempengaruhi pemahaman konsep peluang siswa. Kemudian menjadikan desain penelitian eksperimental 2x2 sebagai kerangka yang efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Subjeknya dari penelitian ini yaitu di kelas
Penelitian ini dilaksanakan di kelas 12 program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun yang jadi subjek penelitiannya yaitu kelas 12 MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 12 MIPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk lisan, tulisan, atau perbuatan. Tes uraian dipilih untuk mengukur pemahaman materi peluang paling dasar, mengharuskan peserta didik untuk menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis konsep peluang. Pretest dilakukan untuk kedua kelompok, baik kelas eksperimen maupun yang kontrol, sebagai uji homogenitas. Setelah itu, kelas eksperimen mengikuti pembelajaran dengan model PBL dan diidentifikasi gaya belajar siswa, sementara kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Post-test dilakukan setelah kedua perlakuan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Kemudian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan sebab perubahan timbulnya variabel terikat atau dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang diukur untuk memahami sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen juga dikenal sebagai variabel bebas atau variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Kemudian jenis-jenis pembelajaran yang merupakan faktor 1 terdiri dari model pembelajaran problem based learning, kemudian model pembelajaran konvensional. Kemudian gaya belajar sebagai faktor 2 yaitu terdiri dari gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ada yang dimaksud dengan variabel dependent. Variabel ini juga dikenal sebagai variabel yang bergantung pada variabel independen dan dapat diukur dalam penelitian eksperimen untuk menghasilkan data yang dapat dihitung dan dibandingkan. Kemudian dari prosedur penelitian dimulai dengan tahapan pretest. Jadi sebelum intervensi pembelajaran dilakukan pretest untuk mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi peluang. Kemudian tahap selanjutnya yaitu randomisasi, yaitu proses pemilihan siswa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen PBL dan kelompok kontrol atau konvensional, melibatkan penugasan secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian untuk pembelajaran, implementasikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok, baik menggunakan metode PBL maupun pembelajaran konvensional. Pastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pada tahapan post-test dilakukan setelah pembelajaran. Diadakan post-test untuk mengukur pemahaman materi peluang yang diperoleh siswa. Proses ini bertujuan untuk menilai pemahaman siswa setelah pembelajaran. Hasil post-test memberikan gambaran sejauh mana siswa dapat mengasimilasi dan menerapkan konsep-konsep peluang yang diajarkan. Proses post-test menjadi evaluasi penting untuk mengukur dampak pembelajaran terhadap pemahaman siswa dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kuesioner gaya belajar. Yaitu lakukan pengisian kuesioner untuk mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang dirancang untuk mengeksplorasi preferensi belajar, apakah melalui pengamatan visual, pendengaran auditori, atau pengalaman kinestetik. Kemudian analisis data yang digunakan yang pertama yaitu uji ANOVA untuk membandingkan hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian mengevaluasi perbedaan signifikan dalam pemahaman materi peluang. Uji ANOVA memberikan penilaian objektif terhadap dampak statistik intervensi pembelajaran terhadap pemahaman siswa dan memberikan kejelasan mengenai efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan. Penerapan analisis regresi sebagai metode statistik untuk mengeksplorasi moderasi yang mungkin dihasilkan oleh gaya belajar terhadap pengaruh pembelajaran PBL. Tujuan analisis regresi adalah memahami sejauh mana gaya belajar siswa memoderasi dampak pembelajaran PBL terhadap pemahaman materi peluang. Hasil analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang apakah pengaruh PBL pada pemahaman siswa bervariasi tergantung pada preferensi gaya belajar tertentu dan bisa membantu menjelaskan hubungan yang kompleks antara variabel-variabel tersebut dalam konteks pembelajaran. Kemudian langkah-langkah uji statistik yang digunakan yaitu
Yang pertama akan dilihat adakah pengaruh antara pembelajaran PBL versus konvensional. Langkah-langkah uji statistiknya yaitu pertama kita mengumpulkan data, kemudian datanya dianalisis, kemudian dilakukanlah hipotesis atau dugaan sementara yang isinya tentang pengaruh pembelajaran PBL versus konvensional. Terdiri dari hipotesis 0, diasumsikan tidak ada perbedaan signifikan dalam pemahaman materi peluang antara kelompok PBL dan kelompok kontrol. Kemudian hipotesis alternatif atau H1, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman materi peluang antara kelompok PBL dan kelompok kontrol. Dalam uji statistiknya digunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance untuk membandingkan rata-rata skor pemahaman materi peluang antara kelompok PBL dan kelompok kontrol. Kemudian pada interpretasi hasil kita bisa mengkategorisasikan jika nilai p-value hasil uji ANOVA kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, biasanya 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dan dalam pemahaman materi peluang antara kelompok PBL dan kelompok kontrol. Kemudian jika nilai p-value-nya tidak signifikan, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis 0, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman materi peluang antara kedua kelompok tersebut. Kemudian pada langkah uji statistik yang melihat pengaruh gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang, langkah-langkahnya kurang lebih yang pertama yaitu mengumpulkan data gaya belajar yang terdiri dari data gaya belajar visual, auditory maupun kinestetik. Kemudian data pemahaman materi peluang dan ditentukan hipotesisnya yaitu pengaruh gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Pada hipotesis 0-nya diasumsikan tidak ada pengaruh signifikan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya terdapat pengaruh signifikan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Kemudian pada uji statistiknya kita menggunakan analisis regresi untuk menilai sejauh mana gaya belajar mempengaruhi pemahaman materi peluang. Pada interpretasi hasil, kita bisa melihat jika nilai koefisien regresi untuk gaya belajar signifikan atau p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka hipotesis 0 dapat ditolak dan kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh signifikan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Namun apabila jika koefisien regresi tidak signifikan, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis 0 yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Kemudian pada uji interaksi antara pembelajaran PBL dan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang, langkah ujinya yaitu kurang lebih kita menentukan data jenis pembelajaran, kemudian data gaya belajar, dan data pemahaman materi peluang. Dan hipotesisnya dapat kita tentukan yang hipotesis 0-nya dengan asumsi tidak ada interaksi yang signifikan antara pembelajaran PBL dan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang, dan yang hipotesis alternatifnya terdapat interaksi yang signifikan antara pembelajaran PBL dan gaya belajar terhadap pemahaman materi peluang. Pada uji statistiknya, kita bisa gunakan uji ANOVA 2 arah untuk mengevaluasi apakah interaksi antara PBL dan gaya belajar memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman materi peluang. Pada interpretasi hasil, jika terdapat interaksi yang signifikan atau p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa efek pembelajaran PBL berbeda secara signifikan tergantung pada gaya belajar siswa, dan jika tidak terdapat interaksi yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembelajaran PBL tidak bergantung pada gaya belajar siswa secara signifikan. Baik, inilah daftar pustaka atau rujukan sumber yang menjadi peneliti gunakan, terdiri dari beberapa buku dan jurnal, baik jurnal online maupun offline. Kurang lebih sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.